Coba deh Anda bayangkan sejenak, ada sebuah krisis di salah satu organisasi Islam terbesar, bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin di dunia. Betul. Dan ini terjadi di negeri kita sendiri. Masa depannya, keutuhannya, itu bisa jadi bergantung pada satu syarat. Satu syarat yang mungkin kedengarannya kuno, yang diajukan oleh sebuah pondok pesantren tua di Jawa Timur. Ini bukan fiksi ya? Ini bukan fiksi, ini nyata. Ada gejolak di tubuh PBNU soal kepemimpinan Gus Yahya. Bahkan kan sampai ada ultimatum segala. Nah, di tengah pusaran ini, pondok pesantren Lirboyo maju, menawarkan diri jadi penengah. Hari ini kita akan bedah lebih dalam sumber yang Anda berikan. Artikel yang judulnya Syarat Mutlak Lirboyo, Kedua Pihak Harus Hadir. Misi kita kali ini ya untuk membongkar kenapa Lirboyo, nama yang begitu besar, cuma mengajukan satu syarat. Satu, tapi tak bisa ditawar. Dan bagaimana syarat sederhana itu ternyata bukan sekedar aturan main biasa. Iya, betul. Dan yang bikin ini jadi menarik banget itu kan gimana satu syarat ini langsung seolah-olah menggeser fokus persoalannya. Menggeser gimana tuh? Dari yang tadinya soal, katakanlah, perebutan siapa benar siapa salah, jadi sebuah pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Oke. Kedua pihak ini bersedia nggak untuk duduk bersama? Ini bukan lagi soal manuver politik praktis loh, tapi sudah masuk ke ranah prinsip dasar dalam fikih dan soal menjaga marwah persaudaraan. Jadi ada pergeseran. Pergeseran dari arena pertarungan jadi ajakan untuk kembali ke meja yang sama ya? Nah, itu dia. Oke, menarik. Mari kita mulai dari syarat itu sendiri. Lirboyo ini kan membuka pintu untuk islah atau rekonsiliasi, tapi mereka pasang satu pagar yang sangat jelas. Syaratnya cuma satu, tapi disebutnya syarat mutlak, semacam garis hukum. Apa sih sebenarnya syarat itu dan kenapa bobotnya bisa sebesar itu? Syaratnya itu, kedengarannya sederhana sekali. Iya. Kedua belah pihak harus hadir. Titik. Tapi, nah, jangan salah. Sederhana ini menipu. Di baliknya itu ada bobot yang luar biasa besar. Ini bukan sekedar permintaan etis atau katakanlah formalitas protokoler. Bukan soal sopan santun aja ya? Bukan. Sumber kita ini menekankan bahwa ini adalah penegakan prinsip fikih, hukum Islam. Jadi, dalam tradisi hukum Islam, sebuah keputusan, apalagi yang menyangkut penyelesaian sengketa, itu nggak bisa dianggap sah kalau hakim atau penengahnya cuma dengar dari satu pihak. Oh begitu. Iya, upaya damai atau islah itu bakal dianggap cacat secara hukum kalau salah satu kubu yang berseteru tidak hadir. Jadi ini soal keabsahan prosesnya itu sendiri. Kalau salah satu nggak datang, ya pertemuan itu secara hukum Islam bisa dianggap nggak ada gunanya gitu. Sumber kita bahkan pakai analogi yang cukup menusuk ya, kalau saya nggak salah baca. Tepat sekali. Analogi itu kuat banget. Artikel itu menyebutnya bukan musyawarah, melainkan khutbah sepihak. Khotbah sepihak. Iya, coba kita renungkan sebentar deh dalamnya makna istilah itu. Musyawarah itu kan esensinya dialog ya. Ada pertukaran pikiran, ada telinga yang mendengar selain mulut yang bicara. Dua arah ya? Betul. Kalau cuma satu pihak yang datang terus bicara, itu bukan dialog, itu monolog. Ya kayak khutbah Jumat. Khotib bicara, jamaah mendengar. Nggak ada interaksi dua arah. Lirboyo nggak mau forumnya jadi panggung untuk satu pihak berorasi menyalahkan pihak lain. Oke, mereka ingin menegakkan prinsip bahwa pertemuan harus simetris dan adil. Nah, itu poinnya. Tunggu dulu soal kehadiran ini. Ditekankan juga kan kehadirannya harus penuh, bukan sekedar kirim utusan atau delegasi. Kenapa sih mengirim utusan itu dianggap nggak cukup? Bukannya kalau yang diutus orang kepercayaan, pesannya tetap sama. Apa yang bikin kehadiran fisik pemimpinnya langsung jadi krusial banget? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Secara logika awam, kan utusan kepercayaan harusnya cukup ya. Iya, betul. Tapi, dalam konteks ini bukan soal penyampaian pesan. Ini soal komitmen dan ketulusan. Sumber kita jelas sekali soal ini. Yang harus hadir itu pucuk pimpinannya. Oh, pucuk pimpinannya langsung? Langsung. Dalam hal ini, ya perwakilan Syuriah dan Gus Yahya sendiri. Kenapa? Karena kehadiran fisik seorang pemimpin itu simbol. Itu simbol kerendahan hati. Simbol keseriusan untuk cari solusi, bukan sekedar formalitas. Kalau mengirim delegasi bisa ditafsirkan lain ya? Bisa. Bisa ditafsirkan menjaga jarak, atau bahkan, ya maaf, sebagai bentuk gengsi.
Sementara datang langsung, menempuh perjalanan ke Lirboyo, duduk di satu ruangan, itu sebuah pernyataan tanpa kata bahwa saya di sini dengan niat baik dan siap mendengarkan. Beban psikologis dan moralnya itu jauh lebih berat. Dan justru itu intinya. Itu masuk akal sekali dari sisi hukum dan simboliknya. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Lirboyo? Di Indonesia ini kan banyak sekali pesantren besar, kiai berpengaruh, yang bisa saja menegakkan prinsip yang sama. Apa yang bikin undangan dari Lirboyo ini begitu kuat, sampai semua pihak harus mendengarkan? Ini kita masuk ke jantung persoalannya. Jawabannya ada pada apa yang sumber kita sebut sebagai otoritas moral Lirboyo. Otoritas moral. Betul. Dan otoritas ini tidak dibangun dalam semalam. Pertama kita lihat sejarahnya. Pondok pesantren Lirboyo itu kan didirikan tahun 1910 oleh Kiai Abdul Karim. Wow, sudah lebih dari seabad berarti. Artinya usianya sudah lebih dari seabad. Sejak awal pesantren ini jadi salah satu kawah candra di muka pendidikan kitab kuning, teks-teks Islam klasik. Skalanya besar, alumninya puluhan ribu tersebar di seluruh negeri. Ini bukan lembaga kemarin sore. Jadi ini semacam modal moral yang sudah dikumpulkan lebih dari satu abad ya? Dibangun dari reputasi dan sejarah yang panjang. Betul. Tapi lebih dalam dari sekedar sejarah, ada yang namanya genealogi keilmuan atau sanad. Sanad, oke. Otoritas Lirboyo itu dibangun di atas rantai keilmuan yang bersambung, terpercaya, dan sangat dihormati. Dari sang pendiri, Mbah Manaf atau Kiai Abdul Karim, ilmunya diwariskan ke figur-figur legendaris seperti Kiai Mahrus Ali, sampai sekarang dipegang oleh Kiai M. Anwar Mansur. Nama-nama besar semua itu? Nama-nama ini bukan sekedar nama pimpinan. Mereka itu paku buminya tradisi salafiyah, tradisi pesantren klasik. Jadi, ketika Lirboyo bicara melalui Kiai Anwar Mansur, yang terdengar itu bukan cuma suara sebuah organisasi, tapi gema dari tradisi keilmuan ratusan tahun. Makanya, seperti yang ditulis di sumber kita, ini bukan tuntutan organisatoris, tapi penegakan marwah tradisi. Saya jadi membayangkan kontrasnya ya. Di satu sisi ada dinamika politik PBNU yang ya mungkin terasa panas dan cepat di Jakarta. Di sisi lain ada Lirboyo yang auranya terasa lebih tenang, lebih mengakar pada tradisi. Apakah suasana tempat ini juga jadi faktor? Sangat berpengaruh. Niat Lirboyo, seperti yang disampaikan melalui KH Athoillah Anwar, itu jelas sekali. Mereka ingin menyediakan ruang yang adil, netral, dan terhormat. Mereka nggak mau memihak ya? Betul. Mereka secara tegas menolak jadi podium bagi satu kubu untuk menyerang kubu lain. Coba bayangkan atmosfernya. Di Lirboyo itu, para santri selama puluhan tahun ditempa dengan disiplin kitab kuning dan adab takdim pada guru. Itu menciptakan sebuah kultur, sebuah aura yang beda. Bertemu di sana, di bawah naungan seorang kiai sepuh yang disegani, suasananya bakal sangat berbeda dibanding bertemu di ruang rapat Hotel Bintang 5 di Jakarta. Suasana yang tadinya mungkin tegang, penuh curiga, itu bisa mencair jadi lebih reflektif dan penuh hormat. Buat saya, justru sisi psikologisnya. Ini bukan lagi soal aturan atau sejarah, tapi soal manusia, soal gengsi. Artikel itu menyinggung ini sebagai ujian yang sesungguhnya. Tepat sekali. Syarat harus hadir ini pada dasarnya adalah sebuah ujian batin bagi kedua belah pihak. Ini tes untuk menanggalkan jubah kebesaran, gengsi, dan juga ego. Itu yang paling sulit biasanya. Itu paling sulit. Dalam konflik tingkat tinggi, seringkali penghalang terbesarnya bukan lagi perbedaan substansi loh, tapi keengganan untuk terlihat kalah atau mengalah dengan mengambil langkah pertama ke meja perundingan. Saling tunggu. Menunggu siapa yang bergerak duluan ya. Nah, Lirboyo memotong keraguan itu dengan sebuah undangan yang setara. Ayo datang bersama-sama. Tidak ada yang datang lebih dulu atau lebih akhir. Saya mengerti, jadi ini semacam alat uji komitmen. Dengan bersedia hadir, mereka secara publik menunjukkan bahwa ego mereka itu nomor 2 dan Persatuan Nahdlatul Ulama itu nomor 1. Itu pertaruhan yang besar sekali secara personal bagi seorang pemimpin. Persis. Kehadiran mereka di Lirboyo itu akan jadi sebuah pernyataan publik yang sangat kuat. Sebuah pengakuan bahwa kemaslahatan jam'iyah atau organisasi dan jamaah, yaitu umat, itu jauh lebih utama daripada memenangkan perdebatan. Atau mempertahankan citra pribadi? Betul. Langkah ini adalah langkah simbolis yang menunjukkan bahwa keduanya menempatkan warisan para muassis NU di atas segalanya.
Dan ini yang seringkali hilang dalam politik modern. Keberanian untuk menunjukkan kerentanan demi tujuan yang lebih besar. Ada satu bagian di artikel yang menurut saya indah sekali. Mereka menggambarkan gimana di Lirboyo suara keras akan mereda. Dan di hadapan KH Anwar Mansur, bahkan ego pun akan menunduk. Itu bukan sekedar tempat ya. Rasanya Lirboyo sendiri jadi salah satu pihak dalam mediasi ini, pihak penenang. Itu penggambaran yang sangat puitis dan akurat. Ini bukan kiasan kosong. Atmosfer sebuah pesantren sepuh seperti Lirboyo itu memang punya kewibawaannya sendiri. Bertemu di bawah naungan seorang kiai sepuh yang dihormati, yang seluruh hidupnya diabdikan untuk ilmu dan umat, itu secara alami mengubah dinamika psikologis sebuah pertemuan. Beliau kan tidak punya kepentingan politik praktis. Betul. Yang beliau bawa adalah kebijaksanaan dan doa. Di hadapan figur seperti itu, sulit bagi siapapun untuk datang dengan hati yang panas dan agenda tersembunyi. Ruang itu bukan lagi arena politik, tapi berubah jadi majelis ilmu dan majelis adab. Jadi sumber kita sangat optimis ya? Sangat optimis. Kalau kedua pihak benar-benar hadir di ruang seperti itu dengan niat tulus, pintu islah itu akan terbuka dengan sendirinya. Karena kedamaian seperti yang ditulis tidak datang dari jarak, tapi dari kedekatan. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, apa artinya semua ini dalam gambaran yang lebih besar? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari satu syarat tunggal Lirboyo ini, yang bisa relevan bahkan di luar konteks PBNU? Nah, ini membawa kita pada inti dari kearifan fikih yang sering kali terlupakan dalam hiruk-pikuk dunia modern. Ada sebuah kaidah fikih fundamental yang dikutip di sumber kita. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Oke, artinya apa itu? Artinya, menolak atau mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih manfaat. Oke, itu kaidah yang kuat sekali. Bagaimana kita menerapkannya dalam konteks ini secara praktis? Coba juga bedah. Meraih manfaat atau jalbil masaleh dalam kasus ini bisa banyak bentuknya kan? Misalnya? Bisa berupa keinginan untuk memenangkan argumen, membuktikan posisi kita yang paling benar, atau bahkan mempertahankan jabatan dan pengaruh. Itu semua manfaat atau keuntungan, entah bagi pribadi atau kelompok. Oke. Di sisi lain, ada kerusakan atau mafasid. Apa kerusakannya? Ya perpecahan di tubuh NU, kebingungan di akar rumput, fitnah yang menyebar dan melukai persaudaraan sesama warga Nahdliyin. Kerusakan yang jauh lebih besar dampaknya. Jauh lebih besar. Nah, kaidah fikih ini mengajarkan kita untuk menimbang mana yang lebih penting, meraih kemenangan-kemenangan kecil itu atau mencegah terjadinya kerusakan besar yang bisa melukai seluruh tubuh organisasi. Jawabannya jelas, mencegah kerusakan adalah prioritas utama. Jadi, tindakan sederhana dengan bersedia datang dan duduk bersama di Lirboyo itu sendiri adalah wujud nyata dari pengamalan kaidah itu. Tepat sekali. Dengan bersedia hadir, kedua pihak secara aktif memilih untuk menutup pintu kerusakan. Mereka memilih untuk tidak membiarkan konflik ini berlarut-larut dan jadi bola liar yang bisa merusak ukhuwah. Mereka mendahulukan keselamatan rumah besar NU. Betul, di atas kepentingan kamar masing-masing. Inilah yang oleh sumber kita disebut sebagai bentuk pengamalan fikih sosial yang paling otentik. Bukan fikih yang hanya ada di dalam kitab tebal, tapi fikih yang hidup dan membumi, yang menyelesaikan masalah nyata. Wow, jadi sekedar datang ke sebuah pertemuan, itu bisa jadi sebuah pengamalan prinsip hukum Islam yang fundamental. Artikel itu juga merangkumnya dalam 3 nilai yang saling berkaitan: ibadah, adab, dan fikih sosial. Bisa diuraikan sedikit lagi? Tentu. Ini rangkuman yang bagus sekali dari sumber kita. Pertama, hadir dalam dialog dengan niat tulus untuk mendamaikan dan menjaga persatuan itu sendiri dinilai sebagai ibadah. Ini bukan lagi urusan organisasi, tapi tindakan yang punya nilai spiritual. Nilai di hadapan Tuhan ya? Betul. Kedua, menundukkan ego dan gengsi untuk mau bertemu, mau mendengarkan, itu adalah wujud dari adab. Etika luhur. Adab ini kan jantungnya tradisi pesantren. Menghormati persaudaraan di atas perbedaan pendapat. Dan yang ketiga? Dan ketiga, mendahulukan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi. Seperti yang tadi kita bahas, adalah esensi dari fikih sosial itu sendiri. Jadi dalam satu tindakan sederhana, yaitu hadir, terkandung 3 dimensi ini. Nilai spiritualnya, ibadah, nilai etisnya, adab, dan nilai sosialnya, fikih. Luar biasa. Jadi persatuan itu tidak lahir dari menang kalah,
tapi dari keberanian untuk saling mendekat. Itu kutipan yang sangat kuat dari sumber kita, dan setelah pembahasan ini rasanya jadi semakin bermakna ya. Sangat bermakna. Karena ini membalik paradigma penyelesaian konflik. Solusi itu tidak dicari dengan saling menjatuhkan argumen dari kejauhan, tapi dengan saling mendekat baik secara fisik maupun batin. Keberanian yang dibutuhkan bukan keberanian berdebat ya. Bukan. Bukan keberanian untuk berdebat paling sengit, tapi keberanian untuk menjadi rentan, untuk membuka diri, dan untuk benar-benar mendengarkan apa yang dirasakan pihak lain. Itulah keberanian yang sejati. Jadi setelah kita bedah bersama, kita bisa lihat ya bagaimana sebuah syarat yang di permukaan terdengar sangat sederhana, keduanya harus hadir, ternyata adalah puncak dari tradisi keilmuan yang panjang, prinsip hukum Islam yang mendalam, dan sebuah ujian kerendahan hati yang fundamental. Betul. Ini bukan sekedar mengatur logistik pertemuan, ini adalah inti dari solusi itu sendiri. Dan ini jadi pengingat yang kuat untuk kita semua. Dalam banyak perselisihan, baik skala besar seperti negara atau organisasi, maupun skala kecil di lingkungan kerja atau keluarga, solusi sejati itu seringkali tidak terletak pada argumen siapa yang paling canggih. Kebiasaan untuk duduk bersama di satu meja yang sama, menatap mata satu sama lain, dan memulai percakapan. Sebagai bahan renungan untuk Anda, dalam kehidupan kita yang serba cepat dan seringkali penuh perdebatan sengit di media sosial, di mana kita bisa bersembunyi di balik layar, pernahkah kita mempertimbangkan bahwa tindakan sederhana untuk bertemu langsung dan berdialog tatap muka bukan lagi sekedar cara alternatif untuk menyelesaikan masalah, melainkan mungkin sudah menjadi sebuah bentuk pengamalan adab tertinggi untuk menjaga keutuhan sebuah hubungan?